menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Madrasah. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumin nahdah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Andes Muhammad Nasim MPD. Yang kami hormati beliau yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Andes Suryani MPD. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala Mantika Tulungagung, Bapak Dr. Andes Ali Anwar MPD. Yang kami hormati beliau Kepala Tata Usaha Mantika Tulungagung, Ibu Umi Hastuti SPDI. Yang kami hormati seluruh Waka Mantika Tulungagung, Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan Mantika Tulungagung yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang berikan pertolongan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Aula Mantika Tulungagung dalam rangka mengikuti pembinaan guru dan pegawai di bawah naungan Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kebanggaan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru, seluruh karyawan yang berbahagia. Susunan acara pembinaan guru dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung dengan tertib acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Acara yang ketiga, sambutan dari beliau Kepala Mantika Tulungagung. Acara yang keempat, pembinaan guru dan pegawai Mantika Tulungagung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung. Acara yang kelima, doa sebagai penutup. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan harapan semoga acara sore hari ini mendapat ridho Allah sehingga membawa berkah untuk kita semuanya. Ila haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal ladzina Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Ananda Zahrota Unsa. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Barakallahu la wa lakum bi tilawatil Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ananda kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Kepala Kantor Kemenang Agama Tulungagung yang kami hormati, perlu kami haturkan bahwasanya Ananda Zahrota Unsa ini adalah salah satu siswi kebanggaan kita yang kemarin tahun 2021 dalam lomba tilawatil Quran mendapatkan juara nasional, Bapak. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, kita tingkatkan acara yang ketiga yaitu sambutan beliau Bapak Kepala Mandika Tulungagung kepada Bapak Dr. Andes Ali Anwar MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Muhammad Hasim MPD Sugeng Rawuh. Yang kami hormati Bapak Kasih Penma PLT nggih. Karena PLT di Pelma, karena Bapak Kasih yang masih diklat, Bapak Haji Suryani Amaki, Ibu KTU, Bapak Ibu Waka, serta Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati Mandika Tulungagung yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat silaturahmi berkumpul di aula Mandika Tulungagung ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini membawa berkah, manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang kami hormati, terutama Bapak Kepala Kantor, kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Mandika Tulungagung yang jauh dari kota, dekatnya ke Blitar Bapak ini. Kalau ke Blitar lebih dekat, hanya 15 kilo, kalau ke Tulungagung 25 sampai 30 kilo gitu. Mandika adalah salah satu man di Tulungagung.
Man 1, Man 2, Man 3. Lahirnya memang belakangan. Letak geografis memang mencil ya ini. Kita di tepi gunung, sebelah itu sudah gunung. Sebelahnya gunung itu sebetulnya masih ada perkampungan, namun akses ke sana sulit. Tadi jalannya jalan setapak ya istilahnya, kandung ke atas itu kalau sepeda motor sulit. Nah, sehingga mentok sampai di situ ke selatannya. Bisa-bisa nanti ke Pucang Laban sana Pak lewat Luk Songo panjenengan sampun teng MTS 8 nomor dereng. Dereng kira-kira. Luk 9 nanti ada Luk Songo kata. Tikungan. Ya, itu. Jadi Man 3 seperti ini kondisinya Bapak. Jumlah ASN kita yaitu 35 ya. Jadi yang PNS 32, yang P3K ada 3, jadi 35 ASN. Yang PTT, GTT ada 33 sehingga 68 ya, banyak tenaga kita. Kondisi rombel kita Bapak ada 21 rombel, jadi masing-masing tingkat 7 kelas. Jumlah siswa kita 543 saat ini. Man kita juga sebagai man SKS Bapak, di penyelenggara SKS. Alhamdulillah ini kelas 11 ya, ini sudah ada yang insya Allah selesai 2 tahun nanti. Jadi tahun kedua ini insya Allah nanti tamat, ada yang 2 tahun. Dan juga Man plus keterampilan plus keterampilan ya. Ada tata boga, tata busana, desain grafis, robotik, dan membatik itu. Kemudian di tahun depan ini ajaran baru insya Allah tambah 1, yaitu teknik kendaraan ringan TKR itu ya. Alhamdulillah meskipun di sini keterampilan kita juga pernah nasional Pak, di Madura, Bangkalan, di Bangkalan tahun 2022 kemarin di Bangkalan itu desain grafis sama tata busana. Desain grafisnya juara 2, tata busana juara 1. Nah, itu artinya meskipun di pinggiran juga bisa bicara gitu. Dan juga kita kerjasama dengan ITS, Prodistiknya itu tetap berjalan. Alhamdulillah anak-anak ini yang tergabung IT-nya cukup lumayan anak-anak itu ya. Kondisi gedung seperti ini Bapak, kita agak kesulitan untuk mengembangkan yang dari pemerintah karena tanahnya wakaf Bapak. Jadi status tanah kita wakaf, dan ini beli, kemarin saya di sini beli 50 ru itu belum kita sahkan ke negara Bapak, karena masih hutang itu, masih kurang lunas, kita pinjamkan uang untuk melunasi itu. Nah, nanti kalau sudah clear, apa kita mintakan ke negara atau kita hibahkan ke negara, nanti lihat situasi mana yang lebih cepat untuk mendapat bangunan. Kalau lebih cepat mendapat bangunan, jadi kita hibahkan itu aja nanti. Gitu. Soalnya kalau sekarang wakaf tidak bisa itu Pak. Gitu. Luas tanah kita itu yang sudah ada, jadi yang sebelum masuk 50 itu 6.650 meter persegi atau 475 ru. Jadi hampir bahasa Jawa ini sebau, hampir sebau. Sebau, Pak Tri pirang bau, serong bau, bau kanan bau kiri ya. Jadi ya agak ya luas sebetulnya ya. Kemudian saya di sini masih 1 tahun Bapak,
Tadi mungkin sambil jenengan dilantik di Kanwil dulu waktu bersama Pak Muhajir itu bersama-sama, karena di sini masih PLT itu Pak Masud, saya jadi masih 1 tahun dari MTS 2 Tunggangri Pak Hardiono itu sebelumnya saya. Terus saya itu langsung maju cepat bangun masjid itu Pak, itu minta doa restu, mudah-mudahan cepat selesai. Ini ya nggak sanggup pensiun. Itu masih ya, itu kan sudah hampir 40-50% ya, itu yang lain tinggal. Tadi yang berat-berat sudah pondasi sudah, tinggal meninggikan itu dari Bapak Ibu Guru, dari wali dan dari donatur. Ya, ini donatur ya, yang saya kenal itu saya WA itu Pak. Ya, baik pengawas atau kepala yang tak WA itu, alhamdulillah, termasuk kacung motor itu di Trenggalek itu ya, Bandung itu tak di ya sama kakak beradik itu jalan mobil, alhamdulillah juga nyumbang. Saya titipkan tukang itu di sini. Rumah sedek kacung ya. Saya dijanjini juga dari toko Dinda toko di mana itu, Botoran ya. Itu ya Pak, siap. Dinda konveksi itu loh. Nah, Diana. Dinda, saya kenal namanya Mbak Titik, Utik itu ya. Itu siap itu. Nanti proposal saya masukkan itu ya. Bukan. Itu konveksi itu Pak, itu bilang dia itu katanya ada burung walet di sana, itu tidak saya ambil Pak itu karena saya tidak memberi makan, tidak kok mendapat hasil, langsung saya tasarufkan. Berarti untuk masjid bisa Bu? Siap, bisa. Itu sudah gitu. Nanti tak proposal tak turning dapat lagi ya. Di samping Bapak Ibu Guru saya suruh juga proposal itu untuk menggalian dana biar cepat selesai. Kemudian jadi yang tanah itu 50 ru itu sudah hampir lunas. Terus orang yang pemiliknya itu karena sertifikat sudah keluar kok belum lunas, akhirnya wis disilihnya. Jadi cerih payahnya Bapak Ibu Guru jo biasanya kena rekreasi malah ndak rekreasi ngoten Pak. Biasanya Pak Ali rekreasi ngoten ada semotong ngoten Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu Guru ya menyadari memang kebutuhannya sangat mendesak dan urgen itu. Tanah itu kalau tidak kita beli ya dijual ke orang lain, nanti tidak bisa untuk mengembangkan madrasah karena mepet dan gandeng gitu. Dan juga tanah yang lain itu mau diwakafkan Pak. Setelah saya beli itu mau diwakafkan, namun sampai sekarang masih terkendala, Bapak Lurahnya masih sakit-sakit sehingga belum sempat ngurus lagi. Pak Lurah gerah ya. Insyaallah nanti setelah saya purna nanti ini wakaf saya biar dilanjutkan untuk pengurusan wakaf itu. Saya tinggal 1 amplop Pak. Nah, kelihatan masih muda. 1 bulan 1 amplop. Ya kita nikmati karena saya juga lama. Alhamdulillah pensiun 4D Pak. Jadi jenderalnya bintang 4. Ya, itu alhamdulillah tak lihat kemarin ya gaji ya cukup lah, masih karo P3K masih banyak saya. Kita syukuri Pak ya. Itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti kita dengarkan pembinaan dari Bapak Kepala dengan bersama ya, nasihat-nasihatnya kita dengarkan bersama.
secara umum guru sini kompak Mbah, guru karyawan kompak ini. Kelihatan ini kan penuh, jadi kompak. Tadi ada yang izin 1 karena wisuda anaknya di UIN Malang Mbak, anaknya wisuda tadi izin Pak Ahmad Nawawi, izin daya. Gimana bagi Pak izin ada wisuda putrane bareng nggih? Ndak didampingi nggih. Masakan nggih. Tuh. Saya kira itu yang kami sampaikan ya. Mohon pembinaannya teman-teman guru karyawan biar kinerja mendapat motivasi untuk kinerja lebih baik demi membawa Mantika Tulungagung semakin baik, semakin dikenal masyarakat. Sekian yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang keempat yaitu pembinaan segenap Dewan Guru dan Pegawai Mantika Tulungagung oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kemenak Tulungagung Bapak Dr. Andes Muhammad Nasim MPD. Sebelum itu kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau Dr. Andes Muhammad Nasim MPD. Beliau lahir di Lamongan pada tanggal 24 Maret 1967, berjenis kelamin laki-laki. Agama Islam, pangkat dan golongan, pangkat 4, golongannya A. Jabatan terakhir beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Pendidikan terakhir S2 UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2019. Adapun 2010 nggih, ngapunten. Alamat rumah beliau saat ini berada di Jalan Kesadaran 99, Desa Bedahan, Kabupaten Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Nasim MPD kami silahkan. Asik ngomongnya akhirnya. Izin Pak kasih Pak Kepala, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ahabbahu liittiba'i bidinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pelaksana tugas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Andes Haji Suryani, Magister Agama. Yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3, Bapak Dr. Andes Haji Ali Anwar, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha pada Madrasah Aliyah Negeri 3,
juga yang saya hormati para wakil kepala madrasah yang hadir pada siang hari ini, serta Bapak Ibu seluruh Dewan Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga besar pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung yang saya hormati dan saya banggakan, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini, di aula kelas apa aula nih? Ya, kelas ini serbaguna ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini di tempat ini dibarengi ridho ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa maslahah untuk madrasah ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Madrasah, Pak Ibu Kepala Tata Usaha, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pertama, atas nama pimpinan, atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya keluarga besar MAN 3 ini. Saya didampingi Pak PLT, mantan Kasih Penma, sekarang PLT. Didampingi beliau hadir di tengah-tengah panjenengan, saya bisa diterima, nampaknya bisa diterima di tempat ini. Karena itu saya sampaikan terima kasih. Dan yang kedua, mohon maaf saya, karena dengan waktu yang tidak disangka-sangka dan dinyana-nyana, saya ketemu beliaunya Pak Kepala Madrasah dan Pak Kasih PLT Kasih Pendidikan Madrasah. Saya ini kapan bisa nyapa Bapak Ibu guru, khususnya yang ada di MAN 3 Tulungagung ini. Karena hampir 1 bulan saya di Tulungagung, saya belum bisa menyapa, belum bisa silaturahim kepada Bapak Ibu semuanya. Yang tentu kemarin di akhir bulan Ramadan seharusnya seorang pemimpin itu anjang sana silaturahim, tapi karena terkendala 1-2 hal sehingga saya mohon maaf tidak bisa hadir di tempat Bapak Ibu semuanya. Mohon kiranya, apakah ini habis awalnya ya? Nah, belum ya? Sekarang besok tanggal 21 habis. Iya, saya belum ngecek tadi itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, baik zahiran wa batinan, lebih-lebih batin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan, diceritakan oleh Pak Kepala Madrasah tentang keberadaan daripada madrasah ini. Sekaligus saya tadi sedikit sempat touring, meskipun belum lengkap di madrasah ini. Lorong-lorong belum saya lakukan itu, hanya beberapa tadi itu
kemudian Pak Kepala sudah mengendaki naik Pak, ya saya perintahnya naik ya ikut naik. Nah, itu. Jadi karena itu Bapak Ibu, karena madrasah ini besar, meskipun masih kalah besar dengan yang lain. Satu contoh indikatornya yang belum besar itu adalah jumlah siswa. Tingkat madrasah aliyah, apalagi ada embel-embel negeri, ya minimal itu ya 1000 minimal. Nah ini sekarang sudah 542 siswa. Masih banyak kesempatan Bapak Ibu untuk mengabdikan diri di madrasah ini. Itu artinya bahwa dari 500 itu sudah merupakan modal bagi kita yang ada di madrasah ini, mendapatkan sebuah kepercayaan pada masyarakat. Maka nanti saya tidak akan berbicara terkait dengan yang namanya kompetensi dari seorang guru sesuai dengan amanat undang-undang, tapi lebih saya nanti akan berbicara terkait dengan yang namanya sebuah kalau saya sebut itu ruhnya Kementerian Agama, yaitu tentang 5 nilai budaya kerja kita. Makanya saya sebutkan itu sebagian ruh daripada Kementerian Agama yang dulu sudah digagas oleh Pak Lukman, mantan Menteri Agama kita. Saya nanti terus terang tidak akan berbicara terkait dengan yang namanya kompetensi guru. Kalau nanti saya bicara kompetensi guru, nanti waktunya nggak cukup, banyak yang harus ini. Tapi saya hanya nyuplik terkait dengan yang namanya 5 nilai budaya kerja. Ini yang menjadi bagian daripada terpenting di dalam rangka kita membangun sebuah madrasah. Madrasah yang sekarang ini Bapak Ibu, boleh saya katakan 5-6 tahun ini sampai 7 tahun luar biasa kepercayaan masyarakat kepada kita. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah, Pak, kita ini jauh dari kota. Iya, tapi dekat dengan kota Blitar, jauh dari kota Tulungagung. Meskipun jauh Bapak Ibu, meskipun jauh, tapi kalau kemudian apa yang sudah dipercayakan masyarakat kepada kita manage dengan bagus, kita kelola dengan bagus, ini adalah modal, dan ini merupakan harapan besar kita. Makanya saya sering 2 kali saya menyampaikan ilustrasi saya di Tulungagung itu seperti yang namanya buah manggis. Buah manggis itu kalau panjenengan pirsani lihat itu kan tidak begitu indah, nggak begitu tertarik. Tapi panjenengan tahu bahwa di dalamnya itu ada warna putih. Itu adalah warnanya putih dan rasanya manis, enak, semuanya tertarik. Tidak hanya itu, tetapi di Mantiga ini saya berharap di Mantiga ini muncul yang namanya mutiara itu. Dan mutiara pun dimanapun, apakah di dasar laut atau dimanapun, pasti orang akan mencari kalau kemudian ini dikelola dengan baik. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak, program pengembangan sudah luar biasa di sini ini, keterampilannya luar biasa. Tadi saya sempat tanya pada beliaunya, Pak Kepala, Pak, di kecamatan apa nih? Rejotangan ini ada SMA negerinya. Oh ada, bahkan ada SMK negerinya. Saya tanya pada beliaunya, apakah di SMK ini bidang keahliannya apa? Ternyata lengkap juga. Ternyata tidak kalah lengkapnya adalah di Madrasah Aliyah ini juga ada keterampilan-keterampilan itu. Bahkan yang menarik Bapak Ibu terkait dengan prodistik. Bicara terkait dengan prodistik, saya ini teringat di tahun 2012. Saya kepala MAN Gresik. Pada saat itu bagaimana kami bisa membuat yang namanya madrasah itu tidak hanya berjalan tapi melompat. Itu makanya kami MOU dengan ITS pada tahun 2012 kerjasama, sehingga di Gresik ada program yang di Madrasah Aliyah
yang pada saya itu saya pimpin itu ada program Prodistik itu. Makanya kalau kemudian ada desain grafis dan sebagainya itu di perusahaan besar yang setara yang ada di Surabaya, Sidoarjo, di Gresik, itu anak-anak madrasah yang bikin karena itu sering dilombakan. Nah, jadi itu setiap tahun ada lomba itu terkait dengan keselamatan kerja dan sebagainya. Karena di Gresik itu sekarang itu sudah menjelma menjadi kota industri, tidak hanya kota santri, juga menjelma menjadi kota industri. Ini, jadi perusahaan mulai semennya, mulai petronya, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain, pelninya dan seterusnya, cat, Nippon Pen, yang ada semuanya di situ itu. Di besar-besar itu ke skala nasional itu, bahkan sekarang sudah ada pelabuhan tingkat internasional yang ada di situ yang diresmikan Pak Jokowi itu. Jadi disitulah kemudian kami ini terilhami bagaimana anak-anak madrasah itu dibekali tidak hanya yang namanya agama tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Maka tidak salah kemudian Bapak Ibu sesuai dengan peraturan Menteri Agama PMA nomor 60 pengganti PMA nomor 90 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Di sana disebutkan dikategorikan madrasah itu ada 3 kategori madrasah. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama itu nomor 60 ya, tahun 2015. Apa? Yang pertama adalah madrasah keagamaan. Madrasah keagamaan. Ada madrasah sain. Maka sain ini pun ternyata dikembangkan, di breakdown menjadi madrasah literasi, madrasah riset, madrasah itu masuk mairesnya juga. Ini amanat daripada yang namanya peraturan. Kemudian juga yang ketiga adalah madrasah vokasional, keterampilan. Maka tidak salah kemudian di MAN 3 ini muncul yang namanya keterampilan-keterampilan. Termasuk saya tidak tahu sesuai dengan SK Dirjen nomor 11 berapa itu 2021, 22 juga ada yang namanya sekarang ini madrasah plus keterampilan. Termasuk di sini. Ya, berarti sini itu lengkap Pak. Lengkap di sini ini. Kalau saya lihat itu dibandingkan dengan yang namanya madrasah yang ada di kota 1, 2. Ternyata menurut saya programnya lengkap sini ini. Juga ada program yang namanya unggulan, sistem kredit semester SKS. Ini. Bahkan kemarin Tulungagung itu Pak sekretarisnya atau apa itu saya paksa itu tolong adakan yang namanya rakor nasional di Tulungagung. Akhirnya bisa terwujud. Bahkan begitu saya masuk 1 minggu 2 minggu itu kemudian saya koordinasi dengan Pak Kasipenma. Pak Kasipenma sesuai dengan arahan Gus Menteri, sesuai dengan yang program Kementerian Agama. Dari 7 program prioritas itu salah satunya adalah program transformasi digital. Maka saya minta dalam waktu 1 bulan lah maksimal. Maka kita harus gelorakan, harus kita launching terkait dengan madrasah digital. Ternyata alhamdulillah pertama kali di Indonesia madrasah di Tulungagung sudah kita launching menjadi madrasah digital. Meskipun hanya 1-2, nanti akan berkembang diikuti madrasah lain. Karena ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini mohon difahami Bapak Ibu. Sekarang tidak ada dalih Bapak Ibu. Oh saya di pinggiran jauh. Apa itu Pak? Yang apa itu tebu-tebu ya? Apa itu? Itu di Plaza. Kita tidak bisa kemudian seperti dulu itu dengan dalih macam-macam alasannya ini, alasan ini. Sekarang ini sudah zamannya ini. Semuanya tinggal klik sudah bisa dimati semuanya. Makanya saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, yang harus kita bangun adalah dari apa yang kita lakukan, apa yang dipercayakan pada masyarakat itu adalah 5 nilai budaya kerja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah integritas, adalah sebuah kejujuran. Saya minta tolong Pak, antara pikiran, hati, perbuatan, amalia kita itu apa ya, connect, sambung gitu loh. Jangan kemudian lambenya, bibirnya ini bicara A, tapi kenyataannya hatinya enggak.
hatinya ndak. Apalagi nanti kemudian perbuatannya tambah gablas. Ini mestinya dikonekkan. Ini yang harus menjadikan pedoman kita Bapak Ibu di dalam membingkai menuju madrasah hebat bermartabat itu di sini ini. Kalau kemudian manusianya, masyarakatnya yang ada di Man 3 ini ternyata tidak memiliki integritas tinggi, tidak ada artinya Bapak Ibu. Ya sama dengan mereka itu. Maka disinilah kemudian madrasah, orang madrasah, termasuk siswa madrasah, membedakan dengan mereka, dengan tetangga kanan kiri, termasuk dengan saudara-saudara kita. Itu bedanya ya di sini ini. Makanya sekarang ini kamu sama panjenengan lihat itu di kanan kiri panjenengan, model-model saudara-saudara kita ini sudah gayanya itu seperti kita. Gayanya itu seperti kita. Tidak ada sekarang itu anak-anak kemudian nun sewu yang putri itu tidak pakai berjilbab, tidak ada. Yang dulu itu kan sering itu ininya apa nih pendek-pendek, sekarang sudah seperti kita. Itu dari tampilan saja. Belum yang lain-lain, belum terkait dengan programnya. Programnya sekarang ini di mana-mana sudah mengadopsi pada kita. Ada Dinia, ada TPG dan seterusnya. Ini mohon difahami Bapak Ibu. Makanya membangun madrasah ini tidak hanya kepada ditumpukan kepada Pak Kepala Madrasah, meskipun Pak Kepala Madrasah sebagai top leadernya yang ada di satuan pendidikan, tetapi tidak bisa sendirinya, maka harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini. Kalau kemudian Pak Kepala Madrasahnya ini gerakannya itu ke barat, ya semuanya ke barat. Kemudian balik ke kiri semuanya. Jangan kemudian silih genji. Apalagi kemudian antara pikiran, hati, perbuatan gak connect, gak sambung. Nah ini kalau gak begini ini bahasa Al-Qur'annya itu orang-orang tergolong orang-orang munafik. Ini. Saya minta tolong Bapak Ibu semuanya. Ayo madrasah ini kita besarkan. Kita punya modal besar, siswanya banyak, guru-gurunya 68, yang negeri 35, 33, P3K itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa di situ disebutkan. Jadi ada PNS, ada P3K yang disebut dengan sistem perjanjian kontrak kerja itu. Ini amanat undang-undang. Jadi itu sama. Makanya ditambah teman-teman yang masih wiyata bakti honorer, saya doakan mudah-mudahan yang tahun ini berapa yang diterima Pak? 10. Yang mengikuti berapa? 21, 10 separuh. Kok banyak ya? Yang belum ini ya, nyantol ya. Ya barokah itu penting Pak. Berdoa itu penting, tapi antara pikiran, hati, perbuatan harus sama. Biar nanti itu Allah itu ikhlas. Makanya saya berharap tentu apa yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukan dengan ikhlas, jangan terpaksa. Terus yang lebih penting Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan, meskipun panjenengan itu sering berdakwah di mana-mana, tolong bapak-bapak kalau kemudian melakukan sebuah aktivitas di madrasah ini, jangan panjenengan itu lebih dikedepankan orientage-nya itu materi. Udah kalau kemudian ini menjadi programnya madrasah ini, kemudian garisnya daripada apa yang disepakati dilakukan bersama, insya Allah yang lain itu mengikuti. Tanpa panjenengan minta, insya Allah yang lain mengikuti Bapak Ibu. Pak Kasih Penma ini loh, tidak pernah melihat itu gajinya berapa, ya, pokoknya perintah udah dilakukan. Ya sama, saya ini sampai sekarang ya tidak tahu berapa, itu tidak tahu. Pokoknya ada pekerjaan, perintahkan pimpinan, saya lakukan, siap, tidak ada yang tidak siap. Ini tanpa kemudian harus melihat apa. Saya ini
jadi honorer, guru honorer. Ya seperti mungkin jenengan tidak pernah. Saya 5 tahun Bapak Ibu. Saya ini 5 tahun menjadi guru honorer itu. Lama. Kalau Pak Kepala mungkin nggak pernah ini. Saya 5 tahun. 5 tahun. Makanya saya ini diangkat ini mungkin agak telat juga. 2002 itu ada formasi baru saya ikut. 2002 ikut, kemudian 2003 bulan Maret SK diterima. Ternyata kemudian ditempatkan di SMA Negeri 1 Gresik. Dititipkan DBK. Makanya saya itu tahu lika-likunya di sekolah dan juga pernah menjadi leading yang kedua dari Pak Kepala SMA Pak Supeno Wibowo, mantan DPR juga itu. Saya 5 tahun sudah dipercaya diikutkan jadi wakilnya urusan kesiswaan di SMA. Nah, pada saat itu SMA ini lagi menjadi pilotingnya terkait dengan kurikulum KBK. Nah, di mana-mana itu datang ke situ, di mana-mana bahkan dari luar Jawa ini. Nah, ketika saya ini jadi wakil kesiswaan itu, nun sewu, saya ini pernah juga itu agak enak dengan madrasah aliyah yang ternyata itu saya jadi kepalanya, Manduang Gresik, karena agak dekat. Jadi SMA itu di tengah-tengah, sebelah kirinya itu SMK, kemudian sebelah kanannya itu MAN di Gresik itu. Saya itu sering bahasa orang Gresik itu menyean. Itu kalau gak keterima itu bawa saja itu aliyah itu bawa monggo-monggo itu. Ya, karena setiap penerima siswa baru itu wakil kesiswaan itu mesti menjadi ketua panitianya. Ketika kemudian saya ini Allah berkehendak saya ini ternyata kemudian melimpah di Kementerian Agama, kemudian dipercaya menjadi kepala MAN yang di situ itu dalam waktu hanya gak sampai 2 tahun, maka siswanya sama dengan SMA yang dulu itu. Sehingga kami kemudian bagaimana saya ini berinovasi sesuai dengan 5 budaya kerja itu, inovasi itu, yaitu tadi saya harus kerjasama dengan yang namanya ITS itu, dengan Pak Rektor 3 ini. Dalam rangka untuk apa? Untuk mengangkat ini. Kalau nanti saya gak model kayak begini ini, pasti kita kalah. Baik dari sisi akademis maupun yang lain itu. Maka alhamdulillah dengan izin Allah dan teman-teman kompak, tidak ada dusta di antara kita. Akhirnya 85 guru itu semuanya kompak dengan waktu yang singkat. Saya pun jadi kepala MAN itu juga gak lama, hanya 4 tahun 2 bulan. Ada catatan-catatan itu ada Pak Sir. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah ya sekarang ini bahkan menurut saya 2 kali strip dengan yang SMA 1 yang saya tempati itu. Ini karena kita juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan-kegiatan itu. Jadi setelah itu kami dikasih Penma itu bisa mengawal sampai kami mengantarkan yang namanya madrasah adiwiyata mandiri dan seterusnya, UKS juga begitu, tidak hanya nasional tapi sudah mandiri, sudah ada pembinaannya. Lah pembinaannya itu termasuk SMA yang saya tempati itu, karena harus syaratnya itu ada 10 yang menjadi binaannya itu. Nah, 10 lembaga itu ya, ada yang dari madrasah, ada dari SMA dan sebagainya. Makanya saya minta tolong Bapak Ibu, dalam rangka bagaimana kita bisa membesarkan madrasah MAN 3 ini, tentu kita harus ada keberanian untuk merubah itu. Kalau kemudian kita tidak ada keberanian untuk merubah itu, ya begini aja, ya sudah. Ya, makanya saya minta tolong semua Bapak Ibu guru tanpa terkecuali. Hanya saja lagi-lagi antara pikiran, hati dan perbuatan ini harus sama. Yang penting diantara kita tidak ada dusta,
tidak ada dusta. Itu kata kunci dalam rangka untuk mengantarkan menjadi madrasah ini hebat, madrasah ini bermartabat, mandiri dan berprestasi. Maka saya sampaikan terima kasih pada Pak Kepala Madrasah yang di akhir pengabdiannya di negara yang sudah merintis adanya tempat ibadah. Ini mudah-mudahan bagian daripada jariah. Kelak yang bisa menolong, andai kata itu amal-amal yang lain ibadahnya itu kok nggak cukup, ibadah sholatnya nggak cukup, mungkin dengan amal jariah yang diberikan oleh Pak Kepala Madrasah dibantu oleh Bapak Ibu semuanya, ini nanti bisa mengantarkan kita kepada tempat yang diidam-idaman kita, ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang tentu harus kita branded bersama, yang harus kita lakukan bersama tanpa terkecuali, baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di MAN 3 ini. Ini saya terima kasih. Tadi sudah banyak Qori tadi kelas 11 itu tingkat nasional juara berapa Tan? Juara 1 tahun berapa itu? 2001 via Zoom. Turun. Udah disampaikan, dilaporkan kepada Pak Bupati. Nun sewu Pak, saya itu pada waktu dikasih penma itu, karena saya itu merasakan pada waktu saya di kepala MAN itu kenapa kok ini. Makanya saya itu akhirnya pada waktu kasih penma, setiap madrasah yang berprestasi suruh melaporkan kepada kantor, dan ini kemudian saya sampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk anak-anak yang lomba baik di tingkat nasional maupun tingkat luar negeri, itu pasti saya laporkan kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, termasuk Ketua DPR. Paling tidak sering diwaduli, bahasa orang Gresik itu apa ya, diwaduli itu dilapori. Itu ternyata alhamdulillah akhirnya ternyata apa ya, kewelasan itu muncul. Ada yang ke Korea disangoni Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR. Ada yang ke Jepang juga begitu. Ke Malaysia sudah terlampau biasa ke Malaysia itu. Ini terus kalau nggak begitu itu nanti biar nanti juga tahu bahwa menunjukkan bahwa madrasah itu hebat bener, tidak jago kampung. Makanya saya sampaikan tadi terima kasih. Ternyata madrasah kita ini keluruknya sudah tingkat nasional. Qori'nya sudah tingkat nasional. Apalagi tadi itu keterampilan desain grafis tingkat provinsi, nasional juga di Bangkalan. Bangkalan termasuk ada MAN bagus. Iya, saya sering ke sana. Satu-satunya. Jadi makanya saya minta tolong Bapak Ibu yang panjenengan menjadi pembina-pembinanya ini. Kalau kemudian anak-anak kita punya talenta, punya yang namanya bakat-bakat, kemudian dieksplor, kemudian ini segera sampaikan kepada kantor, sehingga nanti tentu kita akan berupaya bagaimana ini terus berkembang anak-anak kita ini. Ini generasi-generasi kita, masa depan kita ya anak-anak kita ini. Dan inilah bangganya menjadi seorang guru itu. Kadang-kadang saya itu ya sekarang ini tinggal ngelongsoy. Dulu itu jadi guru itu bisa agak congkak sedikit, anaknya diterima di UGM, anaknya keterima di UNER, di Brawijaya, sekarang ada UIN, diterima di kedokteran. Itu mesti ngomong anak saya tahun ini diterima di ini sekian, di ini sekian, dan kita pampangkan. Dari 400 siswa kelas akhir itu kita pampangkan, 300 sekian itu masuk di ini. Mesti setiap tahun itu kita pampangkan. Prestasinya anak itu kadang-kadang halaman depan sampai sana itu nggak muat karena banyaknya ini. Memang sengaja kita itu kan, sehingga nanti orang-orang itu banyak yang melirik, ini ada apa kok
banner-banner banyak itu bagian daripada promosi apa yang ini kita tunjukkan. Nah, dengan adanya banyaknya promosi ini tanpa panjenengan humasnya ini kemudian menyampaikan kemana-kemana itu dengan sendirinya sudah bisa menjawab, oh ternyata madrasah ini benar-benar ini dengan sendirinya. Jadi apa Bapak Ibu, saya minta tolong betul-betul jangan berkecil hati lah. Ini kok tadi itu meskipun saya memang sempat itu dengan Pak Kasih tadi, Pak Kasih kok nyampe yo. Kok jauh. Ini Pak Kasih saya udak-udak terus ini. Kok nyampe Pak ya. Ternyata ngendikannya Pak Kepala Madrasah tadi itu memang lebih dekat ke Blitar apa ke Kediri? Blitar. Itu. Nah, jadi itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir saya minta tolong Bapak Ibu, madrasah kita ini sudah terlanjur besar. Nggih? Madrasah kita ini sudah terlanjur besar, sudah mendapatkan respon positif pada masyarakat, sudah dipercaya masyarakat yang luar biasa besarnya ini. Maka saya minta tolong jangan sampai besarnya madrasah ini dikotori dengan adanya hal-hal yang akhirnya bisa merusak tatanan yang ada di lembaga ini. Kemarin di sana di madrasah tertentu sudah saya sampaikan, sekarang gilirannya di MAN 3 ini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, madrasah ini madrasah besar sudah dipercaya masyarakat, berarti kepercayaan masyarakat tinggi terhadap kita. Maka saya minta tolong jangan sampai kemudian dikotori oleh hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contoh ketika Bapak Ibu nanti barangkali ada orang yang tanya yang tidak dikenal dan sebagainya, minta informasi terkait dengan madrasah-madrasah, udah nanti sampaikan, saya Pak mohon maaf saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini, monggo datang ke kantor nanti ada yang memberikan kewenangan untuk itu. Apalagi nun sewu hal-hal yang prinsip Bapak Ibu, ada sesuatu dimanapun di kementerian termasuk di lembaga satuan kerja, ada hal-hal yang memang butuh untuk disampaikan ke khalayak rame masyarakat ya, tetapi ada hal-hal tertentu skrip yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Seperti kantor juga begitu, saya sampaikan di unsur pimpinan Pak Kasubag, para kasih, jangan semuanya ini dobral keluar ngalor ngidul kepada orang-orang yang tidak jelas. Ini akhirnya apa? Akhirnya jadi bola liar. Madrasah ini kita membangun image, membangun kepercayaan, bagaimana madrasah ini berwibawa di hadapan mereka itu, terutama dengan yang namanya saudara-saudara kita. Tapi akhirnya apa? Dikotori dengan hal-hal yang tidak bagus itu. Akhirnya apa? Orang lain begitu gampangnya menghujat kita, menjelek-jelekkan kita. Ini sebuah kepercayaan. Maka saya minta tolong betul-betul ini difahami oleh seluruh keluarga besar MAN 3. Ini. Apalagi kemudian ada hal-hal prinsip. Bapak Ibu panjenengan pernah ngawasi ujian nasional? Pernah. Sama dengan itu, lembaran jawaban anak, soal di anak itu adalah rahasia negara yang tidak semua orang tahu kalau kecuali hal-hal tertentu. Kalau begitu itu maka harus disimpan, tidak boleh. Di kantor, di satuan kerja itu ada hal-hal yang prinsip yang tidak boleh orang lain tahu. Kemarin saya sampaikan di madrasah tertentu, sekarang di sini ini saya sampaikan. Ini.
Nanti apa? Akhirnya apa? Wibawanya lembaga ini, satuan kerja ini tidak ada apa-apanya, Pak. Eman apa yang kita lakukan bersama, jungkir walik, susah payah, membangun kepercayaan masyarakat, ternyata kemudian dengan adanya kita melakukan kesalahan sedikit akhirnya jadi ini. Makanya saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengabdikan diri di madrasah ini tentu didasari sebuah keikhlasan. Maka kalau nanti ikhlas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan mulus. Berjalan dengan mulus, tanpa kemudian ada kendala apa-apa. Orang yang diterima, contohnya satu contoh. Saya ini punya teman juga, Pak Kepala. Ini contoh konkret juga. Guru ekonomi. Aku pengen masuk jadi pegawai, ternyata dituruti masuk pegawai. Dulu masuk GTT itu yang menopang adalah suaminya kerja di perusahaan besar. Ternyata begitu ada COVID itu mulai agak kelimpungan perusahaannya, akhirnya dikeluarkan. Di sisi yang lain, istrinya ini diterima di pegawai negeri di yang lain. Nah, kemarin di 2023 awal ternyata prediksi saya betul. Ternyata akhirnya bisa ya gara-gara ini tadi. Yang dulu perempuan ini nopang pada suaminya, semuanya dicukupi karena perusahaan besar suaminya. Begitu ininya ini, kemudian yang perempuan ini sudah main pola-pola diterima pegawai negeri. Ternyata pegawai negeri ini tidak membawa keberkahan. Maka tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Kalau di sini kemudian ini jadi ini enggak. Makanya saya minta tolong panjenengan yang lebih tahu untuk itu. Lebih tahu itu. Jadi ya kita tentu berharap dengan diterimanya di sini ini mudah-mudahan ini maslahah, membawa kebaikan, barokah fitini wa dunya. Tapi ternyata tidak. Andai kata itu mungkin bisa jadi, andai kata dia tidak diterima di pegawai negeri, cukup di sini kemudian ini mungkin bisa jadi masih utuh. Ternyata rezeki yang diberikan ini ternyata tidak membawa keberkahan, itu akhirnya bisa. Anaknya 2 kemarin itu apa itu habis hari raya itu apa halal bihalal itu datang ke rumah, kan memang beda kecamatan dengan saya itu ya, cerita macam-macam itu. Ini pelajaran yang penting. Makanya apa yang kita inginkan kemudian itu kita tercapai, barangkali itu yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kita. Belum tentu apa yang kita inginkan kemudian ini kita tercapai, belum tentu itu baik untuk kita. Makanya semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Bukan berarti saya ini ngguri panjenengan, karena panjenengan semuanya adalah kiai-kiai dan ibu nyai. Mohon maaf. Saya hanya mengingatkan apa yang diperintahkan Al-Quran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saling mengingatkan dalam bentuk kesabaran. Itu makanya ayo Bapak Ibu, madrasah ini yang sekarang ini menurut saya sudah mulai berkembang dan menurut saya, hitungan saya dalam 1-2 tahun ini sudah nanti insya Allah lompatan tidak jalan tapi lompatan luar biasa, sepanjang komitmen guyub rukun yang ngendikankan oleh Pak Kepala madrasah tadi itu terbangun, insya Allah cepat akan terwujud. Tapi ketika nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 kemudian tidak mengikuti guyub rukun dan saling tidak percayakan diri satu sama lain, maka saya yakin tidak akan terwujud sebuah kepercayaan masyarakat ini. Gimana Bapak Ibu? Sanggup panjenengan ini? Tadi saya dasari itu antara hati, pikiran sampai pada perbuatan ini harus
connect, sambung. Ini harus sambung. Makanya bahasa saya dengan Pak Kasih, Pak Kasubag di unsur pembinaan itu saya sampaikan tidak ada dusta di antara kita. Nah, gitu kan. Jadi membangun itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bersama-sama. Madrasah besar ini. Jadi saya titipkan madrasah ini kepada panjenengan semuanya. Lagi-lagi saya titipkan madrasah ini kepada panjenengan semuanya. Saya tentu bermimpi, Pak. Mimpi saya itu tadi saya ilustrasikan seperti buah ini tadi. Saya ingin madrasah di Tulungagung ini menjadi madrasah rujukan. Meskipun kita ini di pinggiran, tapi insya Allah bisa kalau kita bersama-sama. Ini. Dan yang terakhir, madrasah ini hebat. Madrasah ini hebat. Tur martabat. Saya minta tolong, nama besar alma mater Kementerian Agama, alma mater madrasah ini harus kita jaga bersama-sama. Harus kita jaga bersama-sama. Yang penting itu tadi, jangan sampai kemudian kita ini saling menodai. Saling menodai. Saya tidak mau ada berita lagi ke kami itu sampai kemudian ada orang lain melaporkan ke kami. Ada ini, saya dituntut untuk menyelesaikan, saya selesaikan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Marwah Kementerian Agama ini, marwah satuan kerja ini ada pada panjenengan semuanya. Jadi saya tentu sangat berharap kepada Bapak Ibu semuanya. Ini harapan saya, ini mudah-mudahan Allah ridha dan Allah mengabulkan, mengijabahi apa yang menjadi doa kita bersama. Ini saya kira itu Bapak Ibu, hal-hal yang saya sampaikan, meskipun saya tidak akan menjelaskan secara terinci, tapi dengan isyarat-isyarat yang saya sampaikan itu, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan secara terinci, tapi mudah-mudahan panjenengan semuanya memahami makna apa yang saya sampaikan itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya, dan mohon maaf betul jika dari bibir ini terucap ada kalimat-kalimat yang tidak enak, tidak nyaman, dan mudah-mudahan tidak membuat galuh panjenengan semuanya. Opo yang dikarepno Pak Kepala ini. Nah, itu. Jadi saya mohon maaf dan diikhlaskan untuk dimaafkan. Kalau ini semuanya di antara kita tidak ada pendelik-pendelian, tidak ada lirik-lirikan, tidak ada curiga-curigaan, semuanya dibingkai dengan yang namanya persaudaraan. Insya Allah madrasah MAN 3 ini bisa melesat dan bisa mewarnai di tingkat nasional. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembinaan dan arahan dari beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung. Semoga dengan arahan beliau dapat kita implementasikan dalam kerja yang profesional dan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang kelima yaitu doa. Kami mohon doa dipimpin beliau Bapak PLT Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Andes Suryani MAG. Kepada beliau kami silakan.
Boten mangkane kula nyuwun tulung dengan donga kula amini mengke insyaallah ingkang budal kaji. Monggo Pak Musin. Monggo Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhil jamaah bil barakati wa karamati wa bi rahmatil Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hadi, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Dr. Muslim kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu, dengan demikian acara pembinaan guru dan pegawai Mantika Tulungagung oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung telah usai. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dimohon untuk foto bersama beliau. Kami sebagai pembawa acara apabila ada kekhilafan mohon maaf. Bapak Ibu, kami informasikan untuk Bapak Ibu guru tenaga honorer untuk setelah acara tidak diperkenankan meninggalkan tempat karena ada pembinaan berikutnya. Mohon menjadi perhatian. Dari kami sebagai pembawa acara apabila ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.